Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam peristiwa Kamis Putih. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, biarlah kami diberi hikmat yang datangnya dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tahu menghidupi identitas kami sebagai murid Kristus yang ditandai dengan tindakan mengasihi, seperti Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar dan juga menyambutnya dengan penuh ketaatan dalam setiap kata dan perilaku kehidupan kami. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama merenungkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan nanti dengan ayat 31 sampai 35. Demikian. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi. Seringkali tindakan mengasihi itu diglamorisasi. Apalagi kita hidup di tengah kehidupan ini yang segala sesuatu bisa menghasilkan uang. Maka kita terbiasa bahwa tindakan mengasihi itu ditandai dengan bunga, dengan coklat, dengan segala hal yang sifatnya hanya sebatas kepada hal-hal materi. Sekalipun itu juga boleh saja, tetapi kasih atau melakukan tindakan kasih tidak sesederhana yang hanya diwakili dengan barang-barang atau hal-hal tertentu. Sebab pencarian manusia akan tindakan kasih di dalam kehidupan ini semakin kuat dan semakin dibutuhkan. Kasih yang sejatinya semakin jarang kita temukan dalam kehidupan. Tindakan kasih menjadi perdagangan. Saya mendapat karena saya sudah memberi. Saya melakukan sesuatu yang baik, lalu saya menagihkan apa yang baik itu juga diberikan kepada orang yang pernah menerima tindakan baik atau tindakan kasih. Jadi tindakan kasih jadi seperti sesuatu yang kita perdagangkan, kita lakukan timbal balik semata. Maka tindakan kasih akan berhenti ketika kita tidak mampu atau tidak lagi menerima timbal balik dari perbuatan kasih kita. Dengan demikian sesungguhnya kita belum memahami arti ataupun menghayati dan menghidupi arti dari mengasihi. Semua menanti untuk menerima kasih sementara tidak ada seorang pun tergerak untuk melakukan dan memulainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Kamis Putih mengingatkan kita kepada mandat, sebuah perintah yang Yesus katakan sebagai perintah baru. Perintah itu adalah perintah mengasihi. Dan tindakan mengasihi itu menandai identitas kita di dalam Kristus. Maka ketika kita mengasihi seperti dikatakan oleh Yohanes, kamu adalah murid-muridku. Kita sebagai murid Kristus dikenal karena tindakan mengasihi. Apa itu mengasihi? Kasih adalah sikap dari kerendahan hati. Kasih tidak akan menepuk dada untuk mendapatkan pujian atau memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan kepada orang lain. Dengan rendah hati dia melakukannya dan mendahului orang lain karena dia memiliki kerelaan hati untuk mewujudkan tindakan kasih didorong semata-mata karena dia ingin mengasihi. Kasih itu mendorong, bertindak, melakukan. Dia tidak menanti, dia tidak menunggu. Tetapi justru sebaliknya kasih punya inisiatif untuk mengerjakannya. Kasih itu penuh dengan ketulusan. Dia tidak soal berapa banyak yang kudapat ketika aku melakukan hal ini. Maka kasih yang penuh dengan ketulusan tidak memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan. Bahkan tidak memperlakukan tindakan kasihnya seperti sebuah tabungan yang akan dia tagih, yang akan dia tarik di suatu saat nanti pada saat dia membutuhkan, terutama di masa-masa sulit kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah yang Yesus perlihatkan ketika dia mengatakan, aku memberi kepadamu perintah baru. Mengapa perintah baru? Soal mengasihi adalah suatu hal yang saya rasa kita bisa kenal dalam banyak hukum. Tetapi disebut perintah baru sebab kasih yang mau dipraktikkan dan menjadi identitas kita sebagai murid Kristus adalah kasih Kristus, bukan kasih dunia, bukan kasih transaksional, bukan kasih tabungan untuk ditagih, bukan kasih untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Tetapi kasih Kristus, kasih yang mau memberi, kasih yang mau mengasihi dengan penuh ketulusan, kasih yang mau mendahulukan, bahkan kasih yang mau mengorbankan diri. Dan itu Yesus mulai pada saat mereka duduk makan bersama di dalam perjamuan. Tidak ada seorang pun yang tergerak untuk membasuh kaki.
adalah hal yang paling biasa pada zaman itu. Kalau orang datang bertamu, biasanya akan disediakan alat untuk mencuci kaki. Nah, kalau sang tuan rumah itu cukup punya finansial yang baik begitu ya, orang yang dapat membiayai dengan lebih baik hidupnya, dia biasanya akan menyediakan budak. Jadi budak-budak itu bertugas membasuh kaki para tamu sebelum tamu masuk ke dalam rumah. Pada saat Yesus bersama dengan para muridnya, tidak ada budak yang membasuh kaki mereka. Tidak ada budak juga yang membasuh kaki Yesus. Tapi di antara mereka tahu kaki itu harus menjadi bagian pembasuhan ketika orang akan masuk. Ketika orang akan memulai, dan tidak ada seorang pun yang memulai dari murid Yesus. Nampaknya mereka menanti siapa yang akan membasuh kaki. Mungkin saja mereka berpikir bahwa tidak ada yang merasa lebih rendah daripada yang lain untuk melakukan tindakan pembasuhan kaki. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi orang menantikan tindakan kasih, di tengah situasi orang menganggap diri lebih layak untuk dilayani, di tengah setiap situasi ketika orang lebih menunjuk kepada orang lain daripada diri sendiri, Yesus bergerak maju. Dialah yang memulai membasuh kaki para muridnya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan. Dia memilih merendahkan hatinya, membasuh kaki para muridnya. Dan disitulah kita bisa lihat bagaimana tindakan kasih menjadi nyata. Sekalipun dari para murid yang dibasuh kakinya, toh tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Yesus. Kita dilihat dalam bacaan kita di Yohanes, ada Yudas Iskariot yang akan bersiap menjualnya, mengkhianatinya. Tapi toh Yesus tetap membasuh kakinya. Walaupun Yesus mengatakan tidak semua kalian bersih. Yesus menginginkan Yudas melihat tindakan Yesus yang mengasihi dia. Agar dia membuat sebuah pilihan yang tepat dari godaan yang merasuki pikiran dan hatinya. Ada Petrus yang akan menyangkali dia. Tapi Yesus membasuh kaki Petrus. Ada murid-murid lain yang akan meninggalkan dia di jalan salib. Tapi Yesus tetap membasuh kaki mereka satu demi satu. Karena kasih Yesus bukan soal transaksi. Karena kasih Yesus bukan soal apa yang kuberi untuk kudapat. Tapi kasih Yesus adalah soal pemulihan. Kasih Yesus soal merangkul. Kasih Yesus soal memberi kehidupan bagi setiap orang, bagi dunia. Kegelapan telah menguasai kehidupan kita di masa kini. Begitu gelapnya, kita justru hidup berlomba-lomba untuk saling mengalahkan dan meniadakan yang lain. Kegelapan itu akan membinasakan kita. Kalau kita pun turut mengambil bagian, membinasakan, meniadakan, dan mengalahkan yang lain. Kegelapan menguasai dunia sehingga dunia ini hidup dalam kebencian, dalam kemarahan, dalam balas dendam. Bahkan di tahun ini pun kita masih melihat bagaimana negara dan negara lain, negara satu dan negara lain bertempur, berperang, menghancurkan, meniadakan yang lain, mengkhianati, menikam dan menusuk yang lain. Maka kita sungguh tengah berada di dalam kehidupan yang gelap akan kasih, yang memperlihatkan kepada kita ketiadaan kasih, yang membuat hidup kita semakin suram dan rapuh. Dan di sanalah peristiwa Kamis Putih mengingatkan kita arti dari identitas kita sebagai murid Yesus. Pada tahun ini kita diingatkan Tuhan seberapa banyak tindakan kasih sudah kita bagikan dalam hidup ini. Justru di tengah hidup yang lapar dan haus akan kasih itu.
Jika semakin banyak jiwa mencari tindakan-tindakan kasih, maka biarlah kita bukan orang yang menunggu untuk menerima tindakan kasih. Tapi kita adalah orang yang bersedia maju, mendahului, karena kita melihat teladan Kristus. Kita adalah orang yang bersedia memulai untuk memberikan tindakan kasih bagi dunia yang lapar dan haus. Ini bukan soal saya, tapi soal Kristus. Jika kasih makin miskin untuk ditemui, mari kita memulainya untuk memberi dan membagikan. Seperti Yesus mengatakan kepada kita, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Biarlah tindakan kasih bukan sekedar kata, tapi juga nyata dalam perbuatan, dalam kehidupan. Ketika kita mau memberi diri, ketika kita mau melayani, ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau membuka hati dan menyambut orang, memberi ruang bagi mereka yang tersisih dan terlupakan. Dan biarlah itu boleh menjadi tindakan kasih yang kita nyatakan dalam hidup ini. Mari kita merayakan hidup yang Tuhan berikan dengan melakukan banyak perbuatan kasih seperti yang telah Yesus teladankan kepada kita. Mari mengasihi.